Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,92%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 1,63% dengan di angka 23.400-an. Dan untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,22%. Lalu untuk PNB dia terkoreksi sebesar 1,18%. XRP dia terkoreksi sebesar 2,24%, Cardano 1,23%, dan Solana sebesar 1,35%. Jadi overall kita bisa lihat memang banyak yang terkoreksi. Mungkin ini cukup unik Polkadot, dia malah meningkat sebesar 7,44%. Sisanya cenderung terkoreksi. Nah kalau kita lihat di sini, Bitcoin ternyata weekly close-nya, daily close-nya ya, jam 7 pagi tadi di 23.300. Berarti di bawah dari 23.400 tentunya ya. Tetapi seperti yang kita bisa lihat close-nya tipis. Jadi kalau tipis lebih enak kita lihat besoknya ya. Nah, andai kan besok dia bisa kembali lagi reclaim dari 23.400, tentunya itu akan menjadi satu bullish signal ya. Dan overall kita bisa lihat andai kan dia masih terpantul lagi di situ, dia masih kembali membuat satu higher low ya, dan overall masih bagus secara struktur ya. Dan untuk sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan ke reject atau tidak. Nah, kalau dia ke reject masih ada EMA 20 sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi PR utamanya kalau bisa tetap lagi naik ke atas, reclaim lagi 23.400-an. Nah, ini untuk short termnya ya. Kalau untuk lebih long termnya kita bisa lihat bahwa Bitcoin weekly close-nya berhasil di atas dari MA 200 weekly. That's good ya. Dan ini sudah masuk minggu ke-7 ya, akhirnya dia berhasil lagi tembus 200. Nah, harapan kita adalah dia bisa stabil di atas dari 200 dan menjadikan 200 weekly sebagai support ya. Nah, jadi di waktu bersamaan pun ini bisa menjadi buy limit tambahan yang nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long termnya. Dan lagi-lagi secara TA-nya ini masih menjadi satu tempat yang bagus untuk kita akumulasi. Ya, kita bisa lihat RSI masih dekat-dekat daerah 30, lalu juga kita masih di daerah EMA 200 weekly yang secara historically memang daerah yang bagus untuk akumulasi ya. Kita bisa lihat dengan sangat jelas ya, lu nggak perlu ngerti TA banget juga lu kebayang bahwa ini sering kali mantul di daerah sini ya, di daerah EMA 200 weekly, 200 weekly, 200 weekly, dan seterusnya ya. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang, apakah the Fed akan mulai pivot atau tidak? Ya, dan apakah indeks dolar akan mulai melemah atau tidak? Ya. Dan sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Ternyata kemarin ya hasilnya dia kembali lagi sedikit turun ya. Nah, tetapi walaupun terjadi penurunan, belum berhasil tembus 105,5 ya. Nah, jadi kita lihat di sini ini struktur resisten sebelumnya ya pada tanggal 14 dan 15 Juni. Pada tanggal 5 Julinya dia ketembus. Nah, biasanya satu resisten yang kuat bisa menjadi support. Nah, harapan kita tentunya ya jangan jadi support ya. Semoga saja indeks dolar bisa jebol ke bawah dan lanjut turun ya. Buat lo yang bingung kenapa, lagi-lagi korelasi indeks dolar dengan Bitcoin, risk on asset lain-lain itu negatif ya. Nah, jadi lagi-lagi yang kita butuhkan adalah indeks dolar yang turun seperti di sini dan seperti di sini ya. Nah, tinggal kalau kita lihat ya, mulai sedikit-sedikit terbentuk momentum turunnya ya. Walaupun belum besar banget tapi lumayan ya. Lagi-lagi yang mungkin menjadi penyebab utama walaupun kemarin ada peningkatan interest rate adalah interest rate yang bisa dibilang naiknya nggak terlalu ekstrim ya. Jadi market sudah mulai price in resiko dari interest rate ya. Jadi kemarin peningkatan 75 bps bukannya menguat malah melemah ya. Nah, jadi
lagi-lagi semoga saja the Fed bisa secepat mungkin pivot ya dari kebijakan yang hawkish menjadi dovish. Dengan seperti itu, historically ya, saat the Fed's dovish itu akan membuat cryptocurrency market, lalu risk on asset market overall akan menjadi lebih lebih bullish gitu ya. Dan lagi-lagi ya, ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan sih kira-kira nih Bitcoin bisa kayak dulu lagi gitu ya, kayak 2020?" Kayak di sini nih ya. Seperti di sini 2020. Sekarang tuh naiknya dikit-dikit, Bang, gitu. Katanya kok kayak ngendet gitu naiknya. Ya iya ngendet. Ya karena kenapa? Ya the Fed seperti itu. The Fed's hawkish, indeks dolar juga sekarang basically lagi mungkin di dekat-dekat pucuk gitu ya. Ya otomatis saat seperti itu, Bitcoin udah bisa plus, udah bagus gitu ya. Nah, Bitcoin saat dalam posisi-posisi seperti ini ya, kalau lo lihat saat dia bull market kuat ya dengan momentum yang besar, itu selalu dalam kondisi indeks dolar sedang dalam keadaan bearish ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan peningkatan Bitcoin yang eksponensial, yang luar biasa tinggi dengan momentum yang besar, ya mau nggak mau ya kita harus menunggu sampai indeks dolarnya melemah dan bukan cuma sekedar koreksi, tapi yang mendapatkan bear market ya. Apalagi bear market yang benar-benar gue harapkan di indeks dolar itu seperti di 2002 sampai di 2004 atau bahkan kalau lebih extendednya lagi sampai 2008. Ya, kalau kita lihat Bitcoin dapat bear market seperti ini ya di indeks dolar, itu akan luar biasa menurut gua buat Bitcoin ya. Tapi lagi-lagi ya belum ada pertanda seperti itu ya. Mungkin yang baru minimal ya sekarang mulai ada rejection di daerah 108 di sini kalau di weekly ya. Dan gilanya apa kalau lo lihat 108 ini adalah harga bukan harga tapi poin di mana terakhir kali indeks dolar itu dapat setinggi itu di 2002. Ya, jadi lagi-lagi andaikan sampai indeks dolar melemahnya seperti dulu 2002 sampai 2008, ini akan menjadi berita yang sangat bagus untuk Bitcoin ya. Tapi kalau masih lanjut lagi ke atas, retest daerah 111, ya siap-siap kemungkinan besar ya Bitcoin akan lanjut lagi koreksi ya. Karena kadang-kadang orang suka lupa saat orang ngelihat Bitcoin, orang berpikir cuma demand dan supply untuk Bitcoin saja. Tetapi saat kita lihat Bitcoin di sini, ada USD-nya di belakangnya. Ya, jadi kita harus perhitungkan juga demand dan supply dari indeks dolar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan update sedikit untuk indeks-indeks saham Amerika Serikat, semua cenderung masih hijau. Ya, bahkan sekarang secara momentum lebih besar daripada Bitcoin. Ya, Bitcoin sedikit terkoreksi. Sementara kalau Nasdaq, S&P, dan Dow Jones masih terus meningkat. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dalam beberapa hari ke depan akan terjadi korelasi yang meningkat lagi sehingga Bitcoin pelan-pelan menyusul Nasdaq. Ya, kalau kita lihat Nasdaq tuh udah duluan koreksi di sini ya. Bitcoin koreksinya kayak lagi dalam sekarang-sekarang ini ya. Nah, andaikan korelasinya meningkat lagi, semoga saja Bitcoin akan lanjut atau bisa dibilang emulate lagi Nasdaq, S&P, dan kawan-kawannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang ingin akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Ya, tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Dan sekarang kita akan masuk ke buy limitnya untuk lebih detailnya. Oke, dan sekarang kita ke buy limit untuk Bitcoin. Yang pertama ada pergeseran ya, 23.400 sudah tembus ya. Jadi buat kalian yang sudah pasang buy limit di situ sudah kena ya. Nah, jadi buy limit pertama digeser ke MA20 yaitu di daerah 22.349 ya. Jadi itu adalah buy limit pertama kita. Cukup simpel ya karena itu jelas MA20. Dan selanjutnya untuk buy limitnya ada di indeks Bitcoin, di mana kita bisa lihat ada di MA200 weekly, yaitu di 22.878. Nah, ini adalah harapan kita menjadi suatu makro support untuk Bitcoin. Karena lagi-lagi historically kita bisa lihat MA200 adalah tempat yang sangat bagus untuk akumulasi Bitcoin jangka panjang. Ya, jadi lagi-lagi ini akan dijadikan untuk buy limit Bitcoin yang kedua ya, yaitu di MA200 weekly di 22.878 USD. Dan selanjutnya geser lagi ke chart Bitcoin yang sini dan ada di 21.500-an. Di mana ini adalah struktur support sebelumnya ya. Kemarinnya sempat ketemu sedikit tapi oke, dia masih berhasil recover. Jadi itu masuk ke buy limit ketiga kita ya. Dan buy limit kita yang terakhir ya itu ada di sini. Balik lagi ke indeks Bitcoin. Jadi sedikit bolak-balik, tapi nggak apa, yaitu di daerah 19.398.
di mana ini adalah struktur yang cukup penting untuk Bitcoin di bear market ini. Ya, kita bisa lihat di weekly, ini adalah main support dari Bitcoin. Dia berhasil mempertahankan Bitcoin sebanyak 4 kali di weekly, dan di daily tentunya lebih banyak. Ya, kalian bisa hitung sendiri berapa kali. Jadi itu adalah buy limit terakhir kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan lagi-lagi harapan kita secara fundamentalnya adalah The Fed yang mulai pivot. Saat The Fed mulai pivot, indeks dolar mulai kehilangan power, disitulah Bitcoin akan lanjut bull market. Ya. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia masih kurang lebih stay di daerah yang sama. Tetapi yang ingin gue point out adalah volume. Ya, volume sellers berkurang terus dari tanggal 29 sampai sekarang basically ya, tanggal 1 Agustus. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa overall sellers mulai sepertinya kehilangan volume ya, tapi baik lagi buat kalian yang masih pegang short di sini nggak apa-apa, hold dulu aja. Sekarang kalau kurang lebih gue hitung tadi sekitar masih untuk 4 sampai 5%-an ya. Nah, untuk kalian yang masih pegang posisi short di sini bisa TP di MA20 yang sekarang semakin mendekat, yaitu di 1508 USD. Ya, sekali lagi itu untuk yang konservatif. Dan jujurnya kalau gue ngelihat dari volume buyer seperti ini, volume seller seperti ini, lebih aman nih kita konservatif ya. Karena kalau terus turun seperti ini, lama-lama mungkin bisa keganti dengan volume buyers ya, karena dianggapnya selling pressure-nya nggak terlalu besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi buat kalian yang ya pengen ambil risiko lebih besar, pengen untung lebih besar, bisa pertimbangkan di MA50 atau di struktur 1242,27. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum secara posisi futuresnya. Untuk akumulasi spotnya bisa kalian tunggu di MA20, jadi tinggal dibalik ya. TP untuk nge-short dijadikan tempat untuk akumulasi untuk spot, yaitu di 1508 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan lagi-lagi PR besar dia, PR makro dia adalah menembus 1780 dan menjadikan ini sebagai support ya. Jadi visualnya kurang lebih seperti ini. Dia jadikan ini sebagai support ya, dan mantul di sini. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ada kemungkinan ada pengulangan seperti di BNB. Kita tahu BNB naiknya luar biasa setelah dia berhasil reclaim summer low dia. Jadi, buat kalian yang nggak tahu, 1780 ini kenapa sangat penting? Karena ini adalah summer low dari Ethereum di 2021. Ya, tepatnya di Juli 2021. Oke, jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya Phantom. Lagi-lagi Phantom ke-reject oleh 34 sen. Ya, kita bisa lihat kemarin weeknya cukup panjang. 3 hari inilah tepatnya ya, 3 hari ini weeknya cukup panjang ke atas, dan dengan sangat jelas dan detail dia ke-reject oleh daerah yang sama ya. Lagi-lagi struktur 34 sen. Nah, tetapi untuk kalian yang memegang posisi short di sini, satu hal yang ingin gue perhatikan adalah volume ya. Lagi-lagi volume sellers mulai turun. Mungkin nggak se-ekstrim Ethereum, tetapi mulai turun ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, kayaknya lebih baik kita TP-nya konservatif di MA20 daily, yaitu di daerah 30 sen ya. Tepatnya 0,3094 ya. Jadi itu kurang lebih untuk Phantom untuk posisi shortnya ya. Nah, untuk posisi kalau mau ngelong atau mau akumulasi spot, bisa pertimbangkan ya, tinggal dibalik di MA20 juga. Ya, jadi lagi-lagi teknik analisis itu nggak terlalu ribet ya. Lu mau bikin ribet bisa, tapi kalau gue pribadi, hidup udah cukup ribet, jangan ditambah bikin ribet ya. Nah, jadi lagi-lagi untuk kalian yang tertarik untuk akumulasi spot atau mau ngelong, bisa di MA20. Tentunya kalau ngelong, lu target TP-nya di 34 sen ya, obviously ya. Jadi lagi-lagi lo bisa treat juga daerah untuk akumulasi spot itu sebagai posisi untuk ngelong. Tentunya bedanya kalau lo ngelong kan futures, berarti resikonya harus lebih hati-hati pakai stop loss dan kawan-kawannya ya. Stop lossnya di mana? Ya bisa macam-macam. Mau persentase bisa, mau pakai struktur juga bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat kurang lebih nasibnya sangat mirip seperti Phantom. Phantom ke-reject oleh 34 sen ya, sementara Solana dia ke-reject oleh berapa? 44 dolar lebih 42 sen. Ya, jadi ya masih kurang lebih dari situ. Dan sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah dia akan retest 20 atau tidak. Kalau secara bentuknya kemungkinan besar akan retest dalam beberapa ya mungkin hari ini atau mungkin besok ya. Jadi buat kalian yang masih punya posisi short di daerah 44 dolar lebih 42 sen, tinggal tunggu TP di MA20 bagi yang konservatif. Buat yang lebih agresif mungkin bisa di MA50. 32 dolar mungkin skip dulu lah ya, karena
jujurnya secara ini resiko nggak worth it ya, dan kalau sampai kena pun kayaknya butuh waktu yang rada lama, fee numpuk ya, which is not good. Jadi TP untuk short sekali lagi gue ulangi, konservatif di MA20 di $40 lebih 47 sen. Buat kalian yang lebih agresif mungkin bisa di MA50 di $37 lebih 27 sen. Ya. Nah, untuk akumulasi spot atau posisi buat ngelong juga bisa pertimbangkan di MA20. Harganya sama di $40 47 sen. Jadi lagi-lagi kalau kalian ngelong di sini TP-nya jelas yaitu di $44 lebih 42 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan lagi-lagi PR untuk Solana jelas ya, yaitu menembus $44 lebih 42 sen. Nah, andaikan dia ketembus, ini bisa menjadi pertanda yang bagus karena kenapa? Sekarang dalam beberapa minggu ke belakang, $44 lebih 42 sen ini menjadi satu resisten yang cukup menyebalkan. Berkali-kali mereject Solana, ya. Tetapi berita bagusnya kalau dia ketembus, satu resisten yang kuat, kalau ketembus akan berubah menjadi apa? Support yang kuat juga. Ya, jadi lagi-lagi makronya yang kita harapkan adalah Solana bisa tembus dan menjadikan $44 lebih 42 sen sebagai satu support, ya. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa akhirnya mulai menemukan momentum, ya. Nah, jadi buat kalian yang dulu-dulu nih ya, yang mungkin waktu awal-awal drop ke sini akumulasi ya, ini DCWT gila ya, Juni 2022 udah lama juga. Buat kalian yang akumulasi di sini sekarang mungkin sudah sedikit bahagia ya, karena sudah mulai meningkat ya. Dari $6 ini kurang lebih peningkatannya berapa ya? Kita coba hitung kasar lah ya. Kurang lebih di sekitar 31% ya. Nah, tapi buat kalian yang mungkin secara portofolio udah benar nih ya, 70% BTC ETH, 30% altcoins, ya jangan dipaksakan dulu ya. Kalian mungkin bisa pertimbangkan untuk akumulasi spotnya kalau sudah dia berhasil reclaim lagi $10 lebih 89 sen ya. Sebelum sampai di situ ya mungkin bisa bersabar saja dulu ya. Nah, selain dari itu, good news-nya lagi adalah volume. Ya, walaupun sempat terjadi penurunan dari tanggal 28 sampai tanggal 30 kemarin, ya, tetapi kita bisa lihat bahwa kemarin, sampai kemarin lusa tanggal 30, tetapi untuk kemarin, kita bisa lihat volume dia kembali meningkat. Ya, itu tentunya pertanda baik. Dan selain dari itu juga kemarin dia terjadi golden cross. Nah, jadi tentunya kita tahu di mana kalau kalian mau akumulasi spot ya atau mengelong, yaitu di MA20 di daily yang sekarang ada di $7 lebih 47 sen. Untuk nge-short, hold dulu karena secara struktur juga apa ya? Ada sih technically ya. Di sini sebagai daerah supply nih. Kalau lo mau nge-short di sini boleh-boleh aja. Tetapi jujurnya setupnya nggak bagus-bagus amat. Jadi lebih baik hold dulu aja. Antara kalian mungkin mau pertimbangkan ngelong di MA20 daily atau boleh akumulasi secara spot. Ya, lagi-lagi buat kalian mungkin portofolionya belum balance lah gitu kesannya. Ya, terlalu besar di BTC atau ETH, mungkin boleh pertimbangkan untuk akumulasi Polkadot di harga di sini. Kalau udah seimbang, tunggu aja sampai dia reclaim lagi $10 lebih 89 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya Matic. Ya, sudah cukup lama kita nggak bahas Matic. Tetapi seperti yang kita bisa lihat, Matic reject beberapa kali oleh daerah $1 lebih 2 sen lah kalau kita buletin di sini ya. Dan kalau kita lihat lucunya kok bisa pas banget ya Bang, di reject di daerah garis yang Abang pernah bahas sebelum-sebelumnya. Apakah Abang dukun? Lagi-lagi tidak ya. TA itu bukan ngedukun. TA adalah kita melihat probabilitas ya. Kenapa ini probabilitasnya menjadi resisten? Karena ya lo lihat sendiri, sebelumnya support. Support ketembus, kalau dia ketembus jadi apa? Kemungkinan besar akan jadi resisten ya. Nah, jadi buat kalian yang kemarin mungkin ya beberapa hari lalu sudah dengerin mengenai resisten ini dan mungkin nge-short di situ ya, karena lagi-lagi ada aja yang nge-short pasti. Dan kalau sudah ngelihat resisten seperti ini mungkin udah gatel gitu ngelihatnya ya. Buat lu yang sudah dapat posisi short di $1 lebih 2 sen, TP-nya di MA20 ya yang sekarang ada di 84 sen. Boleh nggak Bang lebih dalam? Boleh aja ya, tapi lagi-lagi sekarang kondisi market sedang cenderung lumayan bullish. Dan beberapa altcoins lain secara volume sellers mulai berkurang. Jadi gua rasa sih mendingan kita lebih konservatif aja. TP-nya di yang dekat-dekat dulu. Kalau sampai ada setup selanjutnya lagi baru kita tambah posisi short ya. Nah, di waktu bersamaan untuk akumulasi posisi spot dan posisi long bisa tinggal dibalik, yaitu di MA20 juga di 84 sen ya. Jadi untuk TP shortnya di MA20, untuk buka posisi long atau akumulasi spot juga di daerah yang sama. Ya, jadi lagi-lagi nggak ribet.
TA gua nggak ribet dan sebisa mungkin orang-orang awam pun bisa ngerti. Karena jujurnya gini, lu mau bikin TA yang super ribet pun, kalau elunya jadi bingung sendiri malah ujung-ujungnya nggak profitable, malah lu pusing mikirin SOP lu sendiri, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan kita lihat nih apakah Matic akan bisa tembus daerah psikologis $1 ya. Kalau dia bisa mulai daily close terus di atas dari $1, itu tentunya adalah pertanda yang baik untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Atom. Untuk Atom kita bisa lihat dengan sangat jelas nasibnya nggak berbeda jauh dibandingkan dengan Ethereum, Phantom, Solana, dan kawan-kawan. Intinya apa? Sama-sama masih ke-reject oleh struktur ya. Nah, tapi perbedaannya apa? Kalau untuk Atom, dia di sini seperti terbentuk double top. Walaupun ya, to be perfectly honest, sedikit tembus di sini ya. Sedikit tembus, jadi nggak benar-benar rapi double top ya. Di sini masih technically membuat higher high, tapi sangat tipis ya. Nah, tetapi ya di waktu bersamaan ada peluang ini bisa drop ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah nge-short di daerah yang sini, ya ini otomatis sudah setup klasik kita ya. Rejection, retest. Nah, harusnya sudah punya beberapa posisi kalian ya di sini ya, buat yang sudah dengerin DCWT sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kalian yang punya posisi short di $11 lebih 6 sen, TP-nya untuk yang konservatif di MA20, yaitu di $9 lebih 90 sen. Nah, untuk yang lebih agresif, yang lebih mau ambil resiko lebih besar, bisa pertimbangkan di $9 atau 899 di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk akumulasi spot atau mau ngelong, tinggal dibalik ya. Kalau kalian lebih lebih agresif, bisa pertimbangkan di MA20 di $9.90. Kalau kalian lebih konservatif, mungkin bisa ngelong atau spotnya di $9. Bedanya apa? Kalau spot untuk jangka lebih panjang. Nanti kita TP-nya di weekly, dan ya buat kalian yang belum tahu bisa cek di video-video gue sebelumnya mengenai TP untuk long term ya. Kalau ngelong, ya TP-nya lebih short term ya. TP-nya mungkin kalau di MA20 bisa di $11 lebih 6 sen, kalau di $9 mungkin bisa di 20 atau bisa di paling tinggi di $11 ya. Tapi secara buat masuk ke marketnya kurang lebih sama di titik itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, lagi-lagi yang kita butuhkan secara fundamental adalah the Feds yang mulai dovish atau mulai geser dari posisi mereka yang hawkish, yaitu yang sering meningkatkan interest rate ya, menjadi ke the Feds yang lebih dovish, yang ya interest rate cenderung nggak terlalu ditinggikan atau bahkan mungkin sampai dibikin minus ya. Tapi ya kalau berharap untuk minus enggak lah ya, karena serem kalau diminusin inflasinya bisa naik lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.